Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kampung listrikan Masjid An-Nur rahimahullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, baik di kampung listrikan ataupun di Giri atau Karangan yang mendengarkan siaran, mudah-mudahan Allah beri keberkahan pada kita semua. Alhamdulillah, kita masuk di surat An-Naml, surat ke-27 ayat pertama, masih di juz 19. Bagi teman-teman yang mempunyai Al-Quran di Androidnya, di handphonenya, ataupun punya Al-Quran baik yang tidak ada terjemahan atau ada terjemahan, mari kita buka di surat ke-27, surat An-Naml, surat yang merupakan juz 19, masih di dalam juz 19 di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Qasin, inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang menjelaskan. Itu ayat pertama dari surat An-Naml. An-Naml sendiri artinya adalah semut, ya. Makhluk kecil yang sering kita temui. An-Naml artinya semut, merujuk pada kisah ketika semut, ya, melakukan komunikasi, ya, ataupun berbicara ketika Nabi Sulaiman dan rombongannya lewat. Semut, ya. Dan kita ketahui bahwa di surat An-Naml ini itu pokok pembicaranya adalah tentang ilmu. Ilmu siapa? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ilmu Allah sampai sekecil apapun, ya, termasuk bahasa semut, ya, yang dikaruniai kepada Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud, ya. Bahwa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal yang sangat kecil yang sering kita temui, ya, tapi kita sama sekali tidak tahu ilmunya. Di antaranya adalah ilmu tentang bahasa binatang. Di awal-awal diceritakan mengenai bagaimana orang
tidak mau menerima Al-Quran, sebagiannya tidak mau menerima Al-Quran. Beda ya, dengan apa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Ada yang menerima juga, ada yang tidak. Mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Temanya adalah tema-tema akidah. Yang menonjol di sini adalah ilmu Allah. Betapa besarnya ilmu Allah. Ini mengingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa Anda ini dulu-dulu juga, nenek moyang Anda begitu juga, tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau mempercayai hari akhirat. Mereka berkata, ketika kita menjadi idhoman, ketika kita menjadi tulang, apakah kita akan dibangkitkan lagi? Tidak percaya dengan akhirat. Kalau kita mati, ya udahlah mati. Ya wis lah. Udah mati ya mati. Orang-orang yang tidak mempercayai akhirat ini diingatkan di surat ini. Lalu datang kisah Musa. Bagaimana Musa ya, melihat api di Bukit Tursina ya. Kemudian ternyata di sana Allah bertajallah di sana. Itu tentang Musa, ilmu Allah mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya ada juga tentang Nabi Daud dan Sulaiman yang diberikan ilmu ya. Dan mereka berkata, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Diingatkan juga bahwa jin pun dikuasai oleh Sulaiman. Ya, bahkan jin yang memindahkan singgasana dari Ratu Sabah itu adalah orang yang mempunyai ilmu terhadap Alkitab. Tidak disebutkan itu jin atau apa ya. Pokoknya seseorang yang mempunyai ilmu terhadap Alkitab, yang ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disampaikan tentang Nabi Sulaiman mengancam Hudhud ya. Karena dia tidak hadir pada pertemuan meetingnya Nabi Sulaiman. Tapi Hudhud punya alasan jelas, yaitu alasan yang tegas, dan alasan ini adalah misi Nabi Sulaiman, yaitu berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menemukan satu kampung negeri ya, yang tidak menyembah Allah. Kemudian disebutkan juga tentang Nabi Soleh ya. Ujung-ujungnya nanti ada Nabi Lut ya. Kita tahu Nabi Lut juga Nabi yang didustakan ya. Dan Nabi yang diusir oleh penduduknya waktu itu. Sama seperti Nabi Muhammad SAW yang direncanakan diusir, bahkan dibunuh ya. Sama ya. Tapi dia lupa ya, bahwa ilmu Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Betapa mudahnya Allah menyelamatkan nabinya. Itu gambaran sekilas mengenai surat An-Naml, surat tentang semut ya. Allah tidak malu ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'datan wa ma fawqaha. Allah tuh nggak malu membuat perumpamaan
walaupun seperti nyamuk atau yang lebih kecil atau yang lebih rendah atau sesuatu yang lebih besar lagi dari itu. Kan orang-orang nanya, kenapa ada nyamuk dimasukkan ke dalam kitab? Padahal ya kita tahu bahwa penelitian modern sekarang itu mengetahui betapa hebatnya nyamuk dan betapa merusaknya ketika dia membuat penyakit, bahkan sesuatu yang lebih kecil dari nyamuk. Ya termasuk wabah yang kita rasakan sekarang. Nah, beberapa binatang, ya, hewan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. An-Naml, An-Nahl, Al-Ankabut, Al-Baqarah. Ada lebah di sana, diceritakan tentang lebah, diceritakan juga tentang sapi. Ada beberapa hewan-hewan, ya. Ada tentang laba-laba. Disampaikan supaya apa? Supaya kita melek bahwa kita hidup akan ada pertanggungjawabannya nanti. Kenapa kita harus bangkit lagi? Pertanyaannya kan bisa dibalik. Dari mana Anda datang di dunia ini? Ya, jamaah kampung Bestrikan, Masjid An-Nur dan kampung-kampung sekelilingnya, ya, Karakan, Nogiri dan sebagainya. Coba dibalik pertanyaannya. Dari mana Anda lahir? Bagaimana Anda bisa lahir? Tahu-tahu nongol di perut ibu Anda. Nah, itu yang kadang-kadang tidak pernah dilihat. Mari kita lanjutkan di ayat yang pertama. Surat An-Naml, surat tentang semut. Tosin, sama seperti surat-surat lain yang bermula dengan huruf-huruf. Yang bermula dengan huruf, yaitulah huruf yang menyusun Al-Quran ini. Ya, ada alif, lam, mim, ada nun, ada qaf. Kalau Anda mampu, buatlah surat, buatlah Al-Quran, buatlah wahyu yang bisa seperti Al-Quran. Huruf-hurufnya kan sudah jelas, ada. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup membuat Al-Quran sampai hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidz. Sungguhnya aku yang menurunkan peringatan ini Al-Quran, dan aku yang akan menjaganya hingga detik ini. Satu-satunya kitab 6.000 sekian ayat yang dihafal banyak orang sampai ke titik komanya. Jadi diingatkan kepada waktu itu orang-orang Quraisy, termasuk pada kita, Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Coba Anda buat, coba kita buat, sanggup ke kita? Ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala, ambil banyak penolong, nggak ada. Ini diingatkan bahwa Al-Quran ini datang hanya dari Allah. Kita nggak pernah bisa membuatnya. Sampai hari ini tantangan itu masih berlaku. Anda bisa membuat Al-Quran? Nggak ada yang bisa. Sampai hari ini kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kitab ini menjadi way of life, jalan hidup bagi banyak umat manusia. Hingga hari ini terdiri dari huruf-huruf itu. Tosin, kalau bahasa kita ABCD lah. Kalau bahasa kita nih ABCD. Tapi tidak pernah ada orang yang sanggup membuat Al-Quran. Tidak pernah ada hingga hari ini. Hingga hari kiamat nanti nggak pernah ada yang sanggup. Padahal sama aja. Dari huruf-huruf juga. Ini kita sudah sampaikan waktu itu, udah lama, waktu alif lam mim dulu, zaman kapan saya sampai dulu di sini.
Kemudian potongan ayat selanjutnya, jamaah kampung An-Nur, kampung Mustika, Masjid An-Nur dan kampung-kampung di sekelilingnya atau siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini ya, saya semalam tuh baru dengar tuh ternyata suaranya ini sampai ke kampung sebelah ya, kampung Nogiri atau Karakan itu daerah sana. Mudah-mudahan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehari-hari kita disibukkan oleh mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengejar keridhaan nafsu dan setan. Jangan. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab yang menjelaskan penjelas. Nah, ini disebutkan ini. Al-Qur'an disebutkan dari sisi sifatnya, wa kitabim mubin, kitab penjelas. Dialah kitab yang menjelaskan banyak hal, banyak Al-Qur'an ya, banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang membuat ada pertanyaan di sana ya. Dan itu disebutkan oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala jawaban-jawabannya. Mereka bertanya tentang bulan, mereka bertanya tentang khamar ya, minuman keras. Minuman keras itu ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih banyak. Ya. Mereka bertanya juga tentang bulan-bulan haram. Ya. Bahkan mereka bertanya yas'alunaka 'anil mahid, tentang haid. Ya. Di Al-Qur'an ini disampaikan tentang haid. Kok kita suci? Kitab suci ngurusin masalah haid sih? Ya, karena haid itu urusan manusia dan manusia itu diurusi oleh yang menciptakan. Sampai haid ditanya, sampai tentang bulan ditanya, tentang kehidupan ini ditanya, sampai yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, tentang jiwa. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa kitabim mubin, kitab yang menjelaskan. Jamaah kampung Muslikan rahimahullah. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengalir di otak kita itu ada dalam Al-Qur'an. Tugas kita adalah mencarinya, melihatnya, mengetahui maknanya, mengetahui artinya, mengamalkannya, mendakwakannya. Ini kan kadang-kadang kita untuk mencari saja itu perlu perjuangan. Datang ke masjid, ke musola aja perlu perjuangan. Kaki rasanya diikat sama besi itu. Ini bukan menyindir ya, bukan mengajak. Kadang-kadang kan begitu ya. Padahal masjid ya, adalah rumah kita bersama. Datanglah ke masjid, datang ke majelis taklim. Kita kan sudah tua, wong tua. Tidak ada, ini sedikit lah. Bahwa belajar itu tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik. Sekali lagi ya, bahwa belajar tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik. Ya. Kecuali memang hubungannya dengan kondisi fisik yang menyerang saraf, otak dan sebagainya. Gila, ya itulah nggak bisa belajar. Tapi selama dia masih normal, saraf dan sebagainya, belajarlah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mengetahui Al-Qur'an ini sebagai penjelasnya, jalan kita ke masjid, ke musola. Ya, saya sampaikan, saya punya, alhamdulillah Allah beri amanah kepada kami seorang murid. Murid itu cerebral palsy. Yang disebut cerebral palsy itu kepalanya aja yang bisa bergerak gitu. Terus
tangan dan kakinya lumpuh, datang ke sekolah kami itu di Bogor, itu digendong sama bapaknya. Datang dia 2 minggu sekali ikut belajar. Ya. Digendong untuk mencari ilmu, coba bayangkan teman-teman. Ya. Waktu itu sempat disampaikan, saya mau sekolah. Saya tanya, kamu benar mau sekolah ya? Iya, gitu, dengan suara yang berbeda dengan apa sih, dia agak susah dia mengucapkan lafal. Saya cek waktu itu, kamu bisa pegang handphone? Bisa. Dipencet-pencet itu bisa. Tangan kirinya kalau nggak salah yang masih normal, yang lain itu nggak bisa. Tapi dia datang ya, mencari ilmu. Ya. Saya juga pernah ngobrol dengan salah seorang yang sudah menjadi sarjana itu dari orang yang lumpuh. Mau datang dia. Sekarang apa yang menghalangi kita? Ya, teman-teman sekalian, sebagian ya, bukan semuanya, bukan. Nanti ada yang merasa tersinggung lagi. Untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, untuk datang ke masjid, untuk menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghalangi kita selain nafsu? Kita kan udah usia, udah gak ada yang menghalangi kita. Makanya bismillah, minta sama Allah, ya Allah, aku pengen mengetahui tentang Al-Quran, aku pengen mengetahui kitab yang sudah menjadi jalan hidup dari jutaan, miliaran orang, ya. Yang sudah mengangkat waktu itu kaum Arab dari barbarisme. Apa tuh barbarisme? Dari situasi yang sangat gila lah kalau menurut saya. Anak dibunuh, coba apa nggak gila? Istri dikasihin ke orang lain. Menjadi umat yang bergerak menerangi jazirah waktu itu hingga sampai ke Indonesia. Al-Quran itu, kalau kita nggak ngambil dari Al-Quran, ngambil dari buku buatan manusia, ngambil dari aturan-aturan manusia, kita akan terhina. Itu kata Umar bin Khattab mengatakan, kita kaum yang dimuliakan Allah oleh Islam. Kita nih dimuliakan Allah karena kita Islam. Maka siapa yang mengambil selain Islam akan dihinakan oleh Allah. Dan benar, dalam waktu sekian 23 tahun tambah Abu Bakar 2 tahun tambah Umar 10 tahun, kurang lebih 32 tahun, 35 tahun. Dalam waktu 35 tahun Islam itu sudah menyebar sampai ke Yordan, sampai ke Yerusalem. Bahkan pemimpin agama di Yerusalem itu menyerahkan sendiri kunci kotanya kepada Umar bin Khattab. Jadi luar biasa mengembalikan diri kita kepada Al-Quran. Wa kitabim mubin, dan dia menjadi kitab yang penjelas. Banyak pasti di pikiran kita itu melayang-layang itu hidup mau kemana? Kita sudah dapat ini itu ada. Sebagian dari kita nih sawah sudah punya, penghasilan ada, mobil ada nongkrong di depan ya. Kalau nggak ada mobil, motor paling nggak, setiap rumah hampir di sini punya motor. Makan setiap hari, bahkan sampai turah-turah, ya turah pakai bahasa Jawa dikit. Sampai turah-turah. Tapi ada rasa yang pasti tidak sampai. Itulah manusia. Ya. Apa masalah ketenangan? Ya. Masalah sakinah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah lah ya kita tenang hati kita. Kita tahu tujuan kita itu kemana. Setiap kita bangun tidur kita tahu kita mau ngapain gitu. Ya. Kalau kita bekerja karena Allah. Kalau kita menuntut ilmu karena Allah. Kalau kita berhubungan dengan orang karena Allah. Karena Allah memerintahkan untuk
dengan cara yang ihsan, yang baik. Orang-orang yang mengetahui makna Al-Quran itu tidak mungkin membuat temannya sengsara. Sekali lagi ini, ya. Orang-orang mengetahui makna Al-Quran, mengetahui bahwa Al-Quran sebagai penjelas, mengetahui bahwa Al-Quran itu menginginkan kita bahagia dunia dan akhirat, tidak mungkin mencelakakan temannya, saudaranya, membuat rugi orang lain. Itu tidak mungkin. Sekarang pertanyaannya, kenapa masih banyak orang-orang yang menzolimi orang lain? Ya karena dia tidak tahu terhadap Al-Quran, tidak yakin. Contoh dari masalah rezeki misalnya, ya, Ar-Razzaq, Allah itu pemberi rezeki. Kalau dia yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, dia nggak mungkin membuat tanda tangan palsu, menggeser patok tanah, ditarik ke kanan sehingga tanahnya jadi lebih besar. Tidak mungkin. Karena dia yakin rezeki itu bakal nyampe ke dia juga. Yarzuqu may yasha, Allah itu memberi rezeki pada siapa yang dikehendaki. Ya. Min haitsu la yahtasib, dari hal yang tidak disangka-sangka. Makanya yang terjadi korupsi sekarang, tarik-tarikan kekuasaan dan sebagainya, karena nggak yakin rezeki itu dari Allah. Dia yakin rezekinya itu dari jabatan dia. Dia yakin rezekinya dari proyek dia. Dia yakin rezekinya itu dari hubungan dia dengan orang lain. Tidak, kawan. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nih nanam padi di sini, padi ya banyaknya. Nanam padi, perkebunan dan sebagainya. Bisa gak suatu saat ketika padi sudah menguning, Allah kirimkan angin sehingga hilang sama sekali? Bisa. Dalam satu surat di juz 29 disampaikan bagaimana ada petani yang pelit. Kalau perlu dia mengendap-endap, jangan kasih tahu orang miskin bahwa dia panen hari ini. Jangan dikasih tahu nih orang miskin nih. Ayo kalau perlu kita habisin semua, jangan ditinggalkan. Biar keuntungan masuk semua ke dalam kantong kita. Tapi apa yang terjadi? Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami diharamkan untuk melihat kebun kami, karena kebun kami sudah tak ada lagi sekarang, habis, licin. Tadinya ranum-ranum akan kita panen, licin, gak ada apa-apa. Allah kirimkan angin yang memporak-porandakan dan sebagainya. Jadi ketika kita tidak yakin dengan rizki, yang terjadi adalah pelitlah, ambil darah orang, ngisep darah orang, ya. Masuk sebagian di sini kan begitu ya, meminjamkan uang orang lain, dihisap darahnya. Alhamdulillah. Pak Arfan tahu aja, tahu lah, udah lama juga di sini, udah lama juga, tahu lah sedikit. Istighfar itu, kalau minjem ya minjemin, nolong aja. Terus gimana saya mendapat rezeki? Pasti Allah kasih jalan rezeki, gak usah takut. Ya. Sampai ke situ gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Jamaah kampung Bestrikan rahimahullah, Masjid An-Nur dan teman-teman yang mendengarkan, melihat siaran ini, ada kampung Inogiri, kampung Karakan ya. Semoga Allah menguatkan kita terus menerus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, hudaw wa busyra lil mu'minin, sebagai petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang yang beriman. Nah, ini huda, anak saya belakangnya ada yang namanya huda ya. Petunjuk, hudal lil muttaqin kalau di surat Al-Baqarah awal. Ini petunjuk bagi apa? Untuk orang-orang yang beriman, yang mau beriman saja. Kitab Al-Quran itu didustakan oleh kaum Quraisy waktu itu.
Beda dengan Ratu Saba yang diberikan surat, diberikan kitab, diberikan penjelasan dari Nabi Sulaiman. Ya, nanti kita ceritakan. Mereka mau nerima itu. Ya. Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya luar biasa, sampai singgasana bisa pindah dalam waktu sekejap mata. Ya. Ya. Jin aja tunduk sama dia. Dan tidak pernah ada lagi kekuasaan setelah itu. Ya. Tentang penguasaan jin. Makanya orang-orang yang saya melihat, saya ini saya bisa, itu mah masuk. Jamaah kampung Bestrikan rahimahullah, kembali lagi Al-Quran ini ada sifat-sifatnya sebagai penjelas, sebagai petunjuk, dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang yang beriman. Siapa contoh orang-orang yang beriman? Ya orang-orang mulai dari Abu Bakar, ya, Utsman, kemudian Ali, kemudian dari kalangan orang-orang miskin ada Bilal bin Rabah, ya. Kemudian ada Amr bin Yasir yang bapak ibunya dibunuh di depan matanya. Bapak ibunya dibunuh di depan matanya. Mempertahankan akidah. Betapa akidah ini perlu diperjuangkan. Kayaknya kecil banget lah kehidupan kita nih. Ujian-ujian yang kita rasakan itu kecil lah rasanya dibanding ujian akidah. Itu orang-orang yang hatinya hidup. Ka'ab bin Arf, ya. Bagaimana dia ketika meninggalnya dibunuh, dicincang dan sebagainya. Kita tuh apa ujian di kita ini? Masihlah ujian-ujian di kita itu ujian-ujian tentang, ya Pak Ustadz Solih itu sering wala nabluwannakum minal khauf, sering baca ayat ini, diingatkan itu sama Pak Ustadz bahwa kita akan diuji rasa takut, kekurangan harta, kekurangan makan, kekurangan jiwa. Masih ya inilah semua orang merasakan itu. Beda dengan ujian keimanan, ujian akidah, ujian yang membuat Ashabul Ukhdud, ya, kisah tentang Ashabul Ukhdud, orang yang melihat parit dan sebagainya, tentang parit. Kalau Anda beriman masuk api, Anda beriman masuk api, terjun ke api. Ashabul Ukhdud kan begitu ya. Rakyat pada beriman, dibuat parit. Siapa yang mau beriman masuk ke api sana. Pada masuk ke api dengan keimanan. Terbakar tubuhnya, tapi jiwanya melanglang buana bebas. Kembali lagi bahwa kitab Al-Quran ini petunjuk dan pemberi kabar gembira. Busyra lil mu'minin, untuk orang yang hatinya nggak seperti orang-orang yang sudah diceritakan Al-Quran lalu menutup telinganya. Siapa itu? Abu Lahab, ya, Utbah. Dia mendengarkan Al-Quran, ya, tapi dia menutup dirinya. Itu karena kesombongannya, karena nafsunya. Ya. Kalau di Islam kan nggak ada urusan tuh, di Islam tuh nggak ada perbedaan orang dari sisi kelahiran, nggak ada. Dari sisi bangsawan atau bukan, nggak ada. Coba sholat jamaah. Mohon maaf ya, karena saya berdarah biru, saya di samping imam. Sholatnya nggak bisa, Anda turun ke belakang lah, sopnya bareng, enak aja Anda. Kan pernah saya ceritakan waktu itu, ada seseorang masuk Islam waktu itu di zaman Utsman atau Umar ya, saya lupa. Dia masuk Islam, pergi haji. Dan orang ini bangsawan, kepala suku kalau nggak salah waktu itu. Orang hebat lah di kampungnya. Masuk Islam, dia pergi haji.
ketika pergi haji diinjek ininya apa namanya, gamisnya dia itu diinjek sama seseorang, nggak sengaja mungkin dia diinjek. Seorang itu kalau nggak salah budak ya, orang miskin lah, nginjek sarungnya atau apa ketika dia tawaf atau apa. Ya. Apa yang dilakukan orang yang baru masuk Islam itu, ya, kemudian pergi haji dan sarungnya diinjek, ditempelin, ditampar orang itu miskin. Kamu tahu gak aku ini siapa, katanya? Aku ini bangsawan. Ditempelin, dia mengadu kepada Umar sehingga saya dipanggil itu. Sini kamu siapa? Saya ini baru masuk Islam dan sebagainya. Terus kenapa masalahnya? Ya karena dia nginjek apa namanya? Nginjek sarung saya. Umar bilang, kamu sini. Tempeleng lagi tuh orang. Tempeleng lagi tuh orang. Ditempeleng, cuprat. Jadi dalam Islam itu nggak ada urusan siapa-siapa, tuh nggak ada. Semua sama di mata Allah. Nggak ada yang hebat. Termasuk anak ustadz, anak kiai, anak ajengan, sama aja. Kalau dia berbuat salah, berbuat zalim, sama harus dihukum. Ya. Itulah yang Nabi katakan. Kalau Fatimah tasarraqo, kalau Fatimah itu mencuri, faqatna yadaha, akan kami potong tangan. Waduh, luar biasa. Jadi di mata Allah semua sama. Dan itu yang tidak disukai Abu Jahal, yang hatinya rusak. Abu Lahab, Abi Lahabi wa tab. Ya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada kegunaan hartanya, kegunaan anak-anak keturunan anak buahnya, di mata Allah tidak ada gunanya. Mereka akan menjadi bahan neraka. Jamaah kampung Besrikan rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengikuti petunjuk dari Al-Quran, mendapatkan berita gembira juga, dan mengambil berita gembira itu sebagai semangat kita. Kita akan diberikan jannah tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungai susu, sebagainya. Ada kebahagiaan yang kekal di sana. Di sini mah cuma sebentar. Ya. Kalau kasih waktu berapa lama? Kemarin saya ke Ngadirojo, ada yang 96 tahun. Ya. Tapi 96 tahun kalaupun dia masih hidup dibanding akhirat yang selama-lamanya. Kok kita nggak bisa ngebayangin ya akhirat kayak gimana? Lah, Anda ngebayangin aja gimana sebelum Anda lahir itu. Bisa nggak bayangin? Bisa nggak Anda membayangkan sebelum Anda ada di, jangankan waktu keluar, waktu bayi ya, kita nggak ngerti. Ketika di rahim kita nggak ngerti apa-apa di rahim. Cuma dikasih apa? Dikasih makanan dari udel, apa tali plasenta. Kita nggak ngerti apa-apa. Bayangin akhirat itu kayak ngebayangin di rahim atau sebelum rahim gimana? Di mana kita adanya? Gampangnya begitu. Ya mudah-mudahan kita menjadi hati-hati yang hidup, orang-orang yang hidup hatinya diberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus bergerak. Nih masjid udah bagus bener ya, udah keren dibanding masjid saya yang di Bogor. Jauh bener. Mudah-mudahan masjidnya bagus, umatnya pun keimanannya bagus. Nambah ke masjid. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau berkomunikasi lewat Facebook juga boleh, Arfanda Mari ya, lewat Facebook atau lewat iklan ya, lewat YouTube bisa Arfanda Mari atau Facebook IG juga